Selamat datang. Halo, halo. Halo Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu. Kehormatan saya adalah seorang guru besar, profesor di bidang perbateran mobil listrik. Saya perkenalkan dulu, namanya Bapak Profesor Dr. Rudi Iriawan, PG Dip, Ing MEC PhD. Gimana Pak Rudi? Selamat datang di Ya, Halolo. ya, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Gimana Pak? Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, Pak Boy gimana bagus. Pak Boy? Alhamdulillah, Ya, saya senang sekali nih Pak bisa kedatangan seorang guru besar yang sangat mengerti sekali dengan permobilan, khususnya sekarang di era-era ini kan udah 2 tahun terakhir ini kita mempopulerkan mobil listrik Pak. ya, ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat mengenai mobil listrik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kali, ya kan, yang pertama kali yang mungkin masyarakat akan menanyakan, apa sih Pak yang dimaksud dengan mobil listrik itu? Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum pemirsa Halolo. Ya, salam sehat, salam sejahtera semua. Jadi Pak Boy, mobil listrik ini sebetulnya ada dua Ya. tipe. Hmm. Ya, ada yang tipenya menggunakan baterai, Ya. ada yang tipenya menggunakan hidrogen. Ya. Tetapi masyarakat umum biasanya kalau dibilang mobil listrik, kepikirannya yang tipe baterai. Oh gitu ya? Iya, ya. Jadi mungkin kita di sini mungkin lebih banyak menyoroti yang tipe baterai gitu. Karena Ya. masyarakat umum ya kalau udah mobil listrik pikirannya ya tipe baterai gitu kan. Ya, padahal ada juga mobil listrik yang menggunakan hidrogen gitu. Jadi intinya mobil listrik itu kan dia berjalan dengan menggunakan, jadi ban mobilnya itu diputar dengan menggunakan motor listrik. Ya. Nah, sumber listriknya ini bisa dari baterai, bisa dari fuel cell. Fuel cell itu dia menggunakan hidrogen. Gitu. Nah, kalau mobil biasa dia menggunakan internal combustion engine, mesin pembakar internal ini dalam ya, internal gitu. Nah, itu ininya. Kira-kira itu yang perbedaannya gitu. Nah, ini kan banyak nih sekarang produk-produk mobil 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan ada satu mobil merek Jepang, dia ada hybrid ya. Nah, itu apa tuh Pak? Katanya dia pakai listrik juga, pakai bahan bakar konvensional juga. Iya, iya. Itu apa tuh Pak? Coba bisa jelasin nggak Pak? Jadi kalau hybrid itu dia kombinasi dua ini. Jadi dia, karena kan mobil listrik yang pakai baterai ini kan salah satu kelemahan itu adalah jarak tempuh. Ya, Ya, betul. jadi jarak tempuh karena kapasitas baterai kan terbatas. Kalau mau kapasitas baterai yang besar, mahal harganya gitu. Nah, ya. Jadi kalau yang hybrid kombinasi dia. Ada yang menggunakan, ada yang biasa, mesin biasa, ada yang baterai. Nah, yang baterai ini bisa diisi sambil jalan. Ketika dia menggunakan mesin biasa kan biasa mengisi baterai juga kan biasa. Nah, itu juga dipakai mengisi baterai untuk keperluan nanti kalau mesin mobil listriknya difungsikan gitu. Nah, juga pengecasan baterainya ini juga bisa memanfaatkan tenaga mekanik misalnya pada saat pengereman dan sebagainya begitu. Sebetulnya kalau di Indonesia lebih cocok yang hybrid kali ya. Karena gini, banyak kan masyarakat bertanya-tanya nih Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada para pemirsa Halolo semua. Sekarang kan kita dengar Pak isu-isu negatifnya. Ya. Harga, anggaplah mobil listrik yang sekarang beredar di jalan-jalan itu ya. Harganya kan cukup mahal Pak. Ya. Sekitar 300, bahkan sampai ada yang 700 juta lah yang biasa masyarakat suka pergunakan. Nah, saya dengar juga nih Pak, saya baca-baca dari literatur, misalkan harga mobilnya harganya 700 juta. Harga baterainya mungkin 550 atau 600 juta. Yang selebihnya itu harga mobilnya gitu ya. Nah, terus udah gitu ada juga isu-isu yang mengatakan katanya kekuatan baterai itu hanya 3 atau 4 tahun. Setelah itu drop. Udah drop, udah nggak bisa dipapain, harus diganti. Nah, kalau diganti, harga baterainya itu 400 jutaan misalkan, atau nggak 500 juta. Betul. Kalau harga mobilnya 700 juta. Nah, itu gimana Pak? Artinya gini, kalau misalkan masyarakat membeli mobil, baterai, atau mobil listrik,
dengan yang Bapak jelaskan pakai baterai gitu ya. Kalau misalnya 4 tahun tiba-tiba drop rusak, waduh Pak, harganya 400 juta Pak. Itu kan mungkin masyarakat kita akan sedikit pusing juga tuh Pak kalau begitu. Gimana menurut Bapak? Bisa dijelaskan nggak nih? Ini pemirsa masih banyak bertanya-tanya nih Pak mengenai mobil listrik ini Pak. Silakan Pak. Ya betul. Jadi mobil listrik itu sekitar 30-50% itu biaya baterai itu. Ya. Tapi masa usia baterai, tapi kalau dibilang dari 3 tahun itu terlalu pendek itu. Masa usianya itu sekitar 8-15 tahun. 8-15 tahun. Tetapi setelah sekitar 10 tahun, biasanya ada drop performance sekitar 20%. Nah, itu bisa diservis nggak Pak? Apa kalau misalnya sekarang Pak, kita kan pakai mobil Pak ya, atau pakai motor kan ada baterai itu. Terus kalau bisa sedikit drop, kan mungkin di dalam itu ada sel-selnya Pak ya, sel-sel baterai yang diisi air akinya itu. Kalau misalnya rusak, itu mungkin selnya bisa diganti, gitu ya. Itu kan harganya lebih agak murah Pak. Tapi kalau misalnya saya dengar kan ini kan baterai sekarang ini kan udah kayak baterai mati gitu loh Pak, nggak bisa dibuka-buka itu. Itu gimana tuh Pak kalau gitu servisnya? Ya sebetulnya nggak bisa juga memang, karena baterainya menggunakan ini kan dia lithium ion ya sekarang, lithium ion istilahnya itu sekarang ya. Jadi dia baterainya lebih kompak gitu ya, lebih padat gitu, lebih kecil, tapi kapasitas ininya menyimpan energinya lebih banyak gitu. Nah jadi ya itu kalau memang udah drop ya memang harus diganti. Makanya sekarang produsen mobil listrik ya salah satu ininya untuk menarik customer gitu, dia memberikan garansi. Biasanya garansinya 8 tahun ke atas biasanya garansinya. Ya, tapi setelah 8-10 tahun ya memang harus ganti gitu. Nah, itu memang salah satu kendala. Karena itu sebenarnya kan sekarang ini rejimnya untuk mobil ya, kendaraan ini kan ada dua ya, ada yang ke arah mobil listrik baterai, kemudian ada yang ke arah hidrogen. Nah, ini mereka saling tarik ulur kampanye yang mana ininya ya itu. Saya pernah lihat, pernah baca itu di China, mobil-mobil kendaraan umum dia menggunakan solar Pak, pakai tenaga matahari. Ya. Itu pun itu lebih enak, dan kalau misalnya pergantian solar guard-nya itu lebih biayanya lebih murah. Nah, ini kan sekarang terus terang aja Pak. Satu sisi pemerintah menyatakan untuk zero green ya, atau zero emission. Zero emission istilahnya gitu ya. Net zero emission. Nah, tapi satu sisi kalau zero emission itu harus dilengkapi dengan pendukung-pendukungnya ini. Nah, jangan sampai sekarang ya masyarakat didorong untuk menggunakan mobil listrik. Begitu sudah menggunakan mobil listrik, jadi harus berpikir. Kalau isu yang sekarang kan 3-4 tahun, Pak. Itu ya. Biasanya kan gitu, 3-4 tahun. Karena kita sering menggunakan handphone, peralatan elektronik kan biasa 3-4 tahun kan selesai tuh ya. Handphone Android yang saya punya, Bapak pakai laptop ini kan 3-4 tahun umurnya, Pak. Begitu misalnya selesai, rusak, kan otomatis kan harus ganti baterainya. Nggak mungkin di servis-servis lagi. Beda dengan yang mobil konvensional yang kita pakai sekarang kan, baterainya pasti bisa lah. Tapi kalau itu pun yang pakai air aki yang sudah, yang itu kan udah nggak bisa diganti juga. Nah itu, Mas, sekarang kira-kira ada nggak atau performa lain yang kira-kira tuh bisa diservis, dan kalau bisa tuh pemerintah harus memikirkan juga nih untuk dalam rangka mensejahterakan rakyat untuk beralih menggunakan mobil listrik. Kalau misalnya rusak, itu bisa nggak layanan punan jual ditukar yang sehingga harganya tidak mahal? Kalau menurut Bapak gimana nih? Secara teknis bagaimana nih? Efisien nggak Pak? Saya minta, ini saya bukan pertanyaan saya ini kan pertanyaan mewakili masyarakat. Iya betul. Masyarakat ini kan bertanya-tanya. Satu sisi kita ingin menggunakan mobil listrik karena menghematnya jauh. Tapi di sisi lain kita akan berpikiran ke sana. Ya silakan Bapak jawab dulu Pak. Ya jadi memang harus kita hitung-hitung nih kan. Kalau biaya operasionalnya kan mobil listrik, mobil biasa berapa gitu kan? Ya betul. Mobil listrik boleh dikatakan hampir tidak ada gitu ya, kecuali biaya pengecasan dan sebagainya. Karena dia servis rutin dan sebagainya kan tidak ada gitu. Nah itu kira-kira kalau 10 tahun gitu, ya kalau mobil biasa itu berapa gitu kan? Mobil listrik berapa? Jadi kita lihat itu berapa bedanya.
apakah ini balance ya kalau dibandingkan dengan penggantian baterai sekitar 10 tahun, katakan 10 tahun misalnya baterai. Karena sekarang banyak ini mobil-mobil listrik menawarkan garansi di atas 8 tahun begitu kan. Nah, kita hitung-hitung gitu. Nah, di sisi lain memang kan pemilihan mobil listrik ini kan salah satu dari ininya kan tujuannya untuk mengurangi emisi. Walaupun itu juga dalam tanda petik masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan pengurangan emisi ini kan. Tapi kan salah satu tujuannya ke sana gitu, pengurangan emisi. Nah, ini mungkin juga bisa ini juga salah satunya solusinya yaitu kalau penerapan pajak karbon misalnya. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan biasa ya mungkin kena pajak karbon ya. Kalau mobil listrik tidak gitu. Kalau di DKI kan salah satu insentifnya ya tidak kena ganjil genap kan. Ya, itu kan kalau ya, hitung-hitungan masih kecil Pak, orang pengguna mobil listrik. Sekarang di DKI Jakarta aja yang saya lihat dari data aja, perputaran mobil roda 4 aja itu udah hampir 8 juta lebih. 8 juta lebih lah, roda 4 ya. Belum yang roda 2. Karena bagaimanapun kalau kita hitung-hitungan, ya hitung-hitungannya ekonomis, daripada kita menggunakan kendaraan umum, lebih efisien masih menggunakan kendaraan pribadi. Minimal motor, sepeda motor. Hitung-hitungannya. Karena kita kan belum dipaksa 100% kayak seperti negara-negara yang maju kan. Apalagi kita lihat negara Jepang. Negara Jepang tuh orang menggunakan kendaraan pribadi itu hitungannya jauh lebih mahal. Ya kan? Karena kenapa mereka menggunakan kendaraan pribadi? Faktor cuaca juga mendukung Pak, tidak terlalu panas. Kalau di sini kan Jakarta kan Indonesia lumayan panas gitu kan. Dan kita sudah merasa nyaman dengan menggunakan mobil pribadi. Jadi sekarang biarpun ada genap ganjil ya, itu masih bisa diatasi lah oleh masyarakat kita. Tapi masalahnya gini Pak, kebetulan saya juga menggunakan sepeda motor, saya punya sepeda motor listrik. Nah, itu sepeda motor listrik ada dua cara, Pak. Ada yang baterainya diambil, ditukar di tempat-tempat pergantian itu. Ada juga yang sistem kayak handphone dicolok begitu. Gitu, itu juga makan waktu yang lama, Pak. Dan sampai yang dealernya gue bilang, Pak, ya, saya ngomong fair-fairan aja, Pak ya. Ini 3 tahun atau 4 tahun ini bakal rusak. Terus kayak gitu, gimana kalau rusak? Ya ganti baterai. Harga motornya 15 juta, harga baterainya sekitar 8-9 juta. Makanya saya eman-eman tuh motor itu sekarang, Pak. Karena saya mikir gini, kalau misalnya saya paksa pakai, rusak, mahal juga itu. Itu kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ini menjawab pertanyaan masyarakat nih. Ya memang berat, Pak. Jadi memang itu harus ini kan kebijakan dari pemerintah begitu. Bahkan ada juga ini beberapa orang mengatakan ya kalau kita ini pakai kendaraan listrik, memang kalau masih hitung-hitungannya ekonomi belum cocok katanya gitu. Oh iya benar. Jadi memang mungkin ya pertama katanya mungkin kesadaran lingkungan mungkin katanya ya, untuk pemeliharaan lingkungan atau mungkin memang udah lifestyle katanya. Jadi orang-orang yang udah berlebih gini ininya. Karena memang kalau secara ekonomi ya memang tidak masuk gitu Pak ya. Masih kurang ya. Iya, masih kurang. Nah, ada juga yang mengusulkan solusinya gitu. Solusinya itu kan salah satu kendaraan listrik kan salah satu kendalanya pengecasan lama gitu. Ya, itu benar, Pak. Lama. Nah, jadi katanya bagaimana kalau misalnya kendaraan listrik ini dia punya baterai yang standar gitu. Sehingga nanti dengan baterai yang standar itu kita tidak lagi melakukan pengecasan. Jadi baterai yang udah penuh itu ada mungkin kayak SPBU lah kalau sekarang gitu kan. Nah, mungkin ada ya di supermarket, minimarket dan sebagainya. Tinggal ganti gitu. Ya itu kalau sepeda motor udah ada Pak, gitu. Sepeda motor. Saya lakukan itu udah begitu. Jadi ada di beberapa SPBU, ada di beberapa layanan masyarakat tuh penjualan kayak ya saya sebutkan lah ya Indomaret, Alfamart tuh suka ada gitu ya. Itu ada fasilitas itu. Nah, tapi itu pun langsung ganti baterai gitu kan. Langsung ganti baterai itu lebih efisien. Ya kan kalau Bapak lihat tuh sekarang jasa ojek online banyak menggunakan itu. Jadi mereka tuh istilahnya pakai pulsa. Ada pulsa 100.000, pulsa ini kalau 100.000 tuh kalau nggak salah katanya bisa 80 km atau berapa gitu ya. Saya juga kurang paham, saya dengar begitu loh. Nah, sekarang Pak nih ada pertanyaan juga nih, saya lihat masuk dalam pertanyaan saya nih. Apakah keunggulan dan kelemahan mobil listrik baterai dibanding mobil yang menggunakan BBM? Karena banyak masyarakat yang sekarang lagi
lagi menimang-nimang untuk menggunakan mobil listrik nih. Jadi mereka sebelum membeli dia nanya dulu, kebetulan ada pakarnya nih. Ada pakar mobil listrik, ada Profesor Rudi. Nah, pertanyaan masyarakat, apakah keunggulan dan kelemahan mobil listrik Pak dibandingkan mobil yang menggunakan BBM? Ya kalau dari segi teknologinya Pak ya, ya dari segi mobilnya sendiri kita nggak bicara masalah keekonomian dan sebagainya begitu ya. Ya mobil listrik ini dia jumlah komponennya lebih sedikit. Sehingga pemeliharaannya lebih gampang, lebih mudah gitu. Jadi dia hanya memerlukan sumber listrik, dalam hal ini baterai, kemudian motor listrik yang langsung memutar roda-roda itu. Jadi efisiensinya itu tinggi dia efisiensinya. Jadi dia katakanlah dari mulai kalau kita mulai hitung dari pengecasan ya, jadi dia dicas, kemudian sampai menjadi energi mekanik, energi ini ya untuk menyalakan itu sekitar ya 70-an persen, 75% efisiensinya. Ya, di samping juga dia jumlah komponennya lebih sedikit sehingga pemeliharaannya lebih mudah gitu. Nah, kalau mobil yang ini yang menggunakan bahan bakar biasa itu jumlah perniknya itu perangkat-perangkatnya itu lebih banyak dia karena kan ada tempat pengapian, ada tempat bahan bakarnya, kemudian ada saluran transmisi dan sebagainya gitu. Lebih kompleks ya. Dan juga efisiensi di tempat pembakaran sendiri yaitu sekitar 30-40%. 30-40%. Iya, jadi dalam hal ini biaya pemeliharaannya itu lebih mahal, lebih rumit, dan juga ya memerlukan BBM juga kan, jadi biaya operasinya juga lebih besar gitu. Karena gini, saya juga pernah kan di beberapa SPBU kan ada charge mobil listrik ya. Terus saya nanya nih, berapa lama? Jadi kalau dia sistem pembayarannya beda dengan kita beli BBM biasa, Pak. Iya. Jadi dia beli semacam voucher, dikasih kopi, dikasih snack. Saya bilang kok enak bener. Berapa nih? Beli yang berapa? 100.000 gitu ya dia bilang. Tadi kan ukuran KWH ya, berapa KWH dapatnya gitu. Nah udah gitu dia bilang 100.000. Nah paling cepat berapa? Kalau iya nih Pak, saya rata-rata kalau ngisi mereka posisi udah 3/4 ya, udah tinggal 1/4 lagi ya. Nah, ini saya harus nunggu 2 jam. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitungan nih pemirsa ya, kita coba hitung-hitungan. Bapak mau pergi dari sini ke Surabaya. Kalau Bapak menggunakan mobil konvensional biasa, Bapak anggaplah yang irit lah ya, misalnya mobil produk yang irit ya, Bapak 2-3 kali ngisi BBM. Nah, biasa kalau kita ngisi BBM kan tinggal ini ngisi set paling lama 10 menit lah Pak. Iya. Paling lama 10 menit. Ya kan? Udah full tuh. Tenang, jalan lagi gitu ya. Ratusan kilo jalan lagi. Nah, kalau misalnya kita bayangkan nih Pak, kalau misalnya Bapak pergi ke Surabaya, mungkin katanya mobil listrik lebih hemat. Katanya. Karena saya belum pernah nyobain Pak. Katanya lebih hemat. Tapi begitu dia sampai di rest area, dia harus nunggu 2 jam. Itu kalau 2 jam perjalanan, Pak, itu udah hitung-hitung udah nyampe dari sini ke Bandung lagi, Pak. Itu gimana Pak, menurut Bapak nih, Pak? Ini kan salah satu pemikiran masyarakat masih menimbang-nimbang kan di situ, Pak. Iya, betul. Jadi ya itu kan tergantung dia kepada kapasitas baterainya gitu. Memang ya dilemanya kalau mobil listriknya itu dia kapasitas baterainya besar, dan dia menggunakan baterai yang teknologinya yang high end yang itu. Nah, itu baterainya mahal kan. Nah, jadi mobilnya juga akan jadi mahal gitu kan. Jadi ya beberapa mobil listrik yang ya mahal-mahal itu memang jarak tempuhnya jauh begitu kan. Jarak tempuhnya jauh. Tapi kalau mobil listrik yang murah ya kecil-kecil itu itu memang ya mungkin dalam kota saja itu. Kalau udah keluar kota ya risikonya itu gitu kan. Risikonya ya kemungkinan dia nanti akan perlu mengecas lagi dan itu lama begitu. Nah, karena itu yang tadi yang disarankan orang bagaimana, jadi kalau misalnya di tempat-tempat pengecasan itu ya menyediakan baterai yang udah penuh, jadi tukar aja gitu kan. Nah tukar. Itu, tapi baterainya berat Pak. Ya itu nanti masalah lagi. Nah makanya itu perlu ada standar kan, dia kan per modulnya bagaimana itu. Nah tapi itu kan memutuskan standarisasi itu kan ya itu perlu kesepakatan. Sementara mungkin mereka itu kan bersaing kan, antara merek-merek itu bersaing gitu. Jadi itu jadi memang ininya kendalanya. Belum lagi kalau macet Pak. Nah itu gimana? Kalau macet gimana sih? Baru dengar nih Pak. Kalau macet kan
kan mungkin hitungan kita, wah ini katakanlah ke Surabaya gitu kan, sekian jam, cukuplah ini mungkin mobilnya yang bagus gitu Iya, kan. betul. Tapi macet misalnya, kalau macet dan di luar itu kan, kalau macet kalau mobil konvensional sudah apa-apa ya. Kalau macet dia mengurangi, makin boros BBM-nya Pak ya. Apalagi kita menggunakan AC macam-macam gitu ya. Lebih boros, tapi kan pengapian lebih banyak dipakai di situ. Nah, kalau mobil listrik gimana nih? Ini pemirsa nih banyak yang bertanya-tanya nih. Kalau mobil listrik tuh apakah sama kalau macet jadi boros juga atau gimana? Silakan, Pak. Ya, boros karena jarak tempuhnya kan. Jadi ada kan dia mengkonsumsi terus ya untuk menyalakan pendingin, AC dan sebagainya gitu. Sementara perjalanan kan di luar dugaan gitu kan. Tadi mungkin diperkirakannya ya rata-rata mau berapa? 120 atau 100 km per jam. Tapi ketika macet ya menjadi 10 km per jam atau malah kadang-kadang mungkin 10 meter ya nggak bisa diduga kan macet. Nah, itu bisa jadi hitung-hitungannya jadi salah gitu kan. Sehingga yang tadinya perkiraan akan sampai ke tujuan tidak perlu pengecasan di jalan, ya terpaksa akhirnya perlu pengecasan di jalan dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang jadi agak sedikit itu juga Terus satu sisi kan pemerintah kan ingin menerapkan itu zero emission emission ya. Nah, ini aja pertanyaan masyarakat nih. Ini masuk lagi nih ke Android saya nih. Apakah LCA atau Life Cycle Assessment mobil listrik baterai menunjukkan net zero emission? Dan jaminannya di mana? Hitungannya gimana, Pak? Nah, kalau kita bicara Life Cycle Assessment, itu kan itu dihitung dia emisinya mulai dari penggalian bahan bahan tambangnya, sampai ke nanti jadi limbah. Dikatakanlah ini mobil listrik, misalnya kita lihat saja dari baterainya saja. Baterainya kan perlu litium, nikel dan sebagainya. Itu kan barang-barang tambang. Nah, itu perlu dilihat itu, mulai dihitung itu. Dia bagaimana penambangannya? Apakah penambangannya ini ramah lingkungan dan sebagainya menggunakan teknologi apa dan sebagainya gitu. Itu udah mulai dihitung itu. Ya, mungkin sudah mengemisi karbon gitu kan, gas karbon. Kemudian nanti setelah itu mulai proses inian baterai kan, proses produksi baterai. Nah, itu di pabrik mana ini? Apakah pabriknya ini sudah mengikuti yang standar ramah lingkungan dan sebagainya, ISO dan sebagainya. Nah, itu ada hitungannya lagi emisinya gitu kan. Nah, kemudian baterai ini kan perlu diisi dengan listrik. Nah, listriknya pakai apa? Kalau listriknya pakai PLTU batubara ya udah kan. Artinya sama aja dong, Pak. Jadi ini kan kalau dia pakai mungkin diisi dengan menggunakan PLTA atau PLTS menggunakan tenaga surya gitu. Ya, boleh dikatakan mungkin listrik yang emisinya rendah begitu. Jadi perhitungan itu mulai dari proses pembuatan dari asal usul baterai dulu. Mulai dari penambangan gitu. Oh, nggak begitu kayak udah ini baterai jadi nggak dari situ hitungannya ya. Kalau berdasarkan LCA gitu, mulai dari penambangan. Sampai nanti setelah baterainya habis pakai masa ini usianya berakhir, itu nanti kan mau jadi limbah. Limbahnya itu. Limbahnya bagaimana memproses limbahnya gitu. Nah, itu jadi kalau LCA itu ya. Oh, itu hitungannya. Hitungannya. Jadi kalau kita lihat jadi kalau dikatakan wah ini mungkin betul mengurangi emisi gitu. Tapi seberapa banyak itu tergantung tadi. Jadi dia bahan dasarnya tadi ininya litium misalnya kan, nikel, kobalt dan sebagainya itu ditambangnya bagaimana caranya. Kemudian nanti membuat baterainya produksinya bagaimana gitu. Kemudian listrik untuk mengisinya, mengecasnya ya pakai listrik dari apa? Apa menggunakan PLTU batubara atau menggunakan PLTS tenaga surya? Karena kalau kaitannya kalau produksi ya kita mulai dari awal kan itu pasti akan artinya kan kalau itu emang udah hitungan setiap produk apapun kalau ngitung dari awal produksinya pasti akan ada emisi. Ada emisi di mana-mana kan. Kalau misalnya saya kan perhitungannya ya dalam udah produk jadi misalnya baterai, ya sudah hitungnya ke situ aja. Ini enggak jadinya ya? Tidak kalau berdasarkan LCA. Jadi makanya kalau kita mau mencapai net zero emission gitu, ya mobil listrik saja ya tidak cukup gitu ya. Jadi mulai harus misalnya nanti pabriknya ya menggunakan mungkin energi terbarukan dan sebagainya pabriknya gitu. Penambangannya juga begitu. Kemudian juga dipikirkan nanti kalau setelah jadi limbah, ini bagaimana pemrosesan limbahnya dan sebagainya gitu. Sehingga nanti bisa dilihat ini
berapa sebetulnya emisi yang terpakai gitu. Nah, cuma mungkin memang mengapa misalnya Jakarta memberikan insentif untuk mengurangi emisi dalam kota? Ya, kalau untuk emisi lokal, iya kan. Jadi walaupun dia mungkin diisi dengan menggunakan, katakanlah ini dicas dengan menggunakan PLTU batu bara gitu, listriknya gitu. Ya, itu kan nggak ke dalam kota dia. Di dalam kota kan listrik aja gitu kan. Jadi ya emisinya di dekat PLTU sana begitu ya. Mungkin kalau penggunaan mobil listrik itu kalau di ibu kota negara yang baru ya IKN tuh mungkin masih kan di sana masih green gitu ya. Udara masih segar, namanya kawasan hutan begitu. Pegunungan lagi ya tinggi ya. Masih segar, memang bagus lah. Tapi kalau di kota-kota besar, khususnya kota seperti kota Jakarta ini gitu ya. Tanpa pengaruh mobil listrik juga paling hanya berapa persen juga kalau seandainya kita menggunakan itu. Karena orang kan mikirnya gini, satu sisi memang lebih mau mendorong kita menggunakan mobil listrik. Tapi kalau misalnya daripada ribet, faktor risikonya lebih banyak, orang lebih baik menggunakan yang konvensional, kan begitu. Nah, satu lagi nih Pak, ini kan mobil listrik ini, kalau saya lihat di mall-mall kan pameran udah di mana-mana ya, udah berkembang, harganya udah bagus-bagus, dan merek-merek mobil listrik juga makin banyak. Nah, kalau menurut Bapak nih, apakah ada teknologi kendaraan lain yang akan menjadi pesaing mobil listrik dalam hal net zero emission? Tadi yang seperti yang saya ungkapkan di awal gitu. Jadi sebenarnya dari mobil listrik sendiri itu ada ada dua teknologi gitu. Ada yang menggunakan baterai, kemudian ada yang menggunakan hidrogen. Nah, yang menggunakan hidrogen ini dia menghasilkan listriknya dengan menggunakan fuel cell. Tapi hidrogen juga ada dua macam ini. Ada juga kendaraan yang menggunakan hidrogen tidak menjadi mobil listrik. Dia kayak apa tuh? Dia menggunakan mesin biasa. Kayak hybrid gitu? Bukan, menggunakan seperti mobil BBM. Tapi BBM-nya diganti dengan hidrogen, gas hidrogen. Nah, jadi di Indonesia udah ada belum? Apa? Di Indonesia? Belum sepertinya ya. Belum ada ya? Ya, yang ini memang lagi ini banyak produk Jepang yang menggunakan hidrogen ini. Itu masih katakanlah pengembangan gitu ya. Jadi belum produksi massal. Misalnya Toyota dan sebagainya gitu, itu banyak menyiarkan itu, mereka sedang mengembangkan yang hidrogen gitu. BBM-nya hidrogen, tapi mesin-mesin biasa gitu. Nah, antara ini mereka saling bersaing, Pak. Nah, sekarang gini, mumpung nih, ini pemerintah kan sedang membuat satu kebijakan, ya kan, untuk mengurangi emisi fosil dengan menggunakan listrik ya. Tadi kan Bapak jelaskan ada hidrogen. Mumpung di awal nih, apalagi sebentar lagi 1 bulan lagi pemerintahan baru sudah mulai bekerja. Nah, kalau menurut Bapak selaku pakar, saya minta ini pendapat Bapak ya. Kalau selaku pakar lebih baik kita tetap mengembangkan energi listrik, mobil-mobil listrik, apa hidrogen, Pak? Nah, ini mungkin nanti kan pendapat ini kan pasti akan bermacam-macam, ada plus minusnya ya. Tapi kalau saya minta pendapat Bapak pribadi dari segi ekonomi, dari segi ininya pemasaran, tidak ribetnya di masyarakat, gimana menurut Bapak? Jadi kalau kita berbicara tentang net zero emission gitu kan, ini memang mungkin solusinya tidak satu teknologi gitu. Kita juga masih tetap bisa juga menggunakan mobil sekarang gitu, tapi BBM-nya yang kita rubah. Dan sekarang kan mau menggunakan biosolar. Biosolar, ya. Sekarang pemerintah terus menaikkan persentase biosolar. Kita sekarang kalau tidak salah 35% atau 40%. Mau ditingkatkan tahun depan 50%. Nah, kalau bisa kita sampai misalnya biosolar 100%, itu sudah sama kita, itu udah net zero emission dia. Ya lebih baik itu ya. Ya, jadi biosolar. Jadi dia BBM-nya, solarnya ini ya, ininya itu menggunakan misalnya dari katakan CPU dan sebagainya. Itu udah dianggap sudah emisinya udah nol gitu. Emisi dari pemakaiannya gitu ya. Kemudian atau mungkin juga nanti misalnya menggunakan bioetanol ya untuk pengganti bensin. Jadi kalau untuk Indonesia ada beberapa pilihan sebetulnya. Kalau kita berbicara
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini gitu. Jadi bisa kita tetap menggunakan teknologi mobil sekarang ya, maksud saya mobil BBM, tapi sekarang bahan bakarnya itu yang diinikan, bahan bakar itu nggak menggunakan nggak dari fosil gitu ya. Apa itu digantikan misalnya dengan yang bio gitu bio betul. Dengan biofuel gitu kan. Kemudian ya mungkin ada juga yang ini mobil listrik yang menggunakan baterai gitu. Nah, kemudian nanti ada juga mungkin mobil listrik yang menggunakan fuel cell tadi, yang hidrogen. Atau mungkin hidrogen yang menggunakan mesin bakar yang sama dengan mobil biasa gitu. Nah, ini masalahnya kan kita Indonesia ini kan bukan leading di teknologinya gitu kan. Leading di marketnya. Iya, leading di marketnya gitu. Jadi kita nggak bisa ini. Kalau kita misalnya memang punya komitmen, ya kita mau memproduksinya, nah boleh itu kita mau kemana gitu. Nah ini ada pertanyaan juga nih, kalau misalnya Bapak menyatakan begitu, kita kan memang kita sepakat ya, kita Indonesia saat ini leading di market ya, bukan teknologinya. Iya, jadi kita tergantung kepada ini yang membuatnya. Nah sekarang nih, ini pertanyaan masyarakat juga nih, kalau memang begitu, bagaimana transisi energi untuk kendaraan dalam rangka mencapai net zero emission di tahun 2060? Karena kita ingat kan, pemerintah menggembar-gemborkan tahun 2045 itu ada Indonesia Emas. Ya kan? Artinya kita bisa mampu bersuasembada di segala hal. Dan kita mampu sebagai pemimpin dunia di 2045. Indonesia Emas lah di situ. Nah, sekarang pertanyaannya ya untuk teknologi pasti lebih dong jadi 2060. Nah, ini gimana nih menurut gambaran Bapak nih? Ya, kalau misalnya kita mau punya ini ya katakanlah pabrik mobil sendiri gitu. Ya, mungkin kita masuk ke mobil listrik lebih mudah gitu. Nah, karena memang teknologinya nggak begitu rumit sebetulnya mobil listrik itu. Kalau memang begitu biasa. Ya kenapa kita nggak memulai dengan banyak mendirikan manufaktur mobil listrik? Ya. Hambatannya di mana sih? Apalagi kita mau lihat kan semuanya kita kan kita buat smelter nih, ya kan? Kita tidak lagi mengekspor barang mentah, tapi kita sudah membuat barang yang udah setengah jadi ke atas. Nah, menurut Bapak gimana nih? Nih saat-saat ini nih harus kita cetuskan nih kepada pemerintah. Ya, sebenarnya kan kita kan dari segi sumber daya manusia dan sebagainya sebenarnya boleh dikatakan nggak ada kecil lah itu permasalahannya kan bisa diatasi karena banyak orang-orang saya itu sudah ahlinya gitu. Tinggal nanti ya komitmen aja. Tapi dalam hal ini komitmen seperti itu kan harus berkesinambungan ini. Jadi jangan setiap 5 tahun ganti-ganti gitu kan. Tuh 5 tahun itu ganti pemimpin. Iya. Jadi memang harus ada, kita mau tahun katakan 2045 ini. Betul. Ada sesuatu yang misalnya memang produk Indonesia asli gitu. Dan ini teknologi apa yang mau dipilih gitu kan. Nah itu harus komit kita kan, istiqomah lah istilahnya. Artinya berkelanjutan ya. Iya, berkelanjutan. Bukan ya hal yang baru lagi ya. Iya, bukan lagi nanti memperbaharui komitmen lagi gitu kan. Jadi itu. Memang yang bagus memang begitu Pak, berkelanjutan gitu ya. Ini bukannya kita bicara politik tidak ya pemirsa ya, tapi memang pengguna teknologi memang harus berkelanjutan sehingga tidak memulai dari nol lagi. Saya rasa ini Pak sudah bagus sekali Pak. Jadi terima kasih, saya sudah kedatangan tamu yang terhormat saya. Mudah-mudahan pembicaraan ini dapat menambah wawasan di hadapan pemirsa lainnya. Ya, mudah-mudahan juga saya mengharapkan memang kalau mobil listrik itu bisa dikembangkan dengan biaya yang jauh lebih murah, itu bisa kita inikan kepada masyarakat. Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi atas kehadirannya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi Pak dengan yang lebih menarik lagi dari ini Pak. Insya Allah. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Salam buat keluarga ya. Sehat-sehat Pak Rudi. Makasih Pak Rudi ya. Oke, Pak Rudi. Demikian pemirsa, sampai di sini dulu perbincangan yang menarik kita. Sampai ketemu di lain kesempatan di pembicaraan yang lebih menarik. Terima kasih. Selamat siang.